Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai salah satu perwakilan dari kelompok Mawar akan membuka presentasi untuk tugas besar kali ini. Izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Akila Gifari dengan akhiran NIM 043, lalu ada Beri Arganiza dengan akhiran NIM 046, kemudian ada saya sendiri, Transbasi Nugraha dengan akhiran NIM 062, dan terakhir ada Taufik Muhammad Ramadan dengan akhiran NIM 065. Baik, selanjutnya saya akan membacakan deskripsi dari tugas besar kelompok kami, yaitu aplikasi Mawar atau Main Warnet merupakan sebuah solusi berbasis perangkat lunak yang dikembangkan untuk membantu warung internet atau warnet dalam mengelola dan meningkatkan kinerja operasionalnya. Tujuan utama aplikasi ini adalah memberikan panduan bagi warnet dalam menentukan strategi manajemen penjualan yang efektif dengan fokus pada pengurangan kerugian finansial, peningkatan keuntungan, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Kemudian aplikasi Mawar dirancang untuk memudahkan pemilik warnet dalam mengambil keputusan yang lebih baik dengan menyediakan informasi yang relevan dan terperinci mengenai operasional harian mereka. Aplikasi ini mencakup berbagai aspek mulai dari manajemen penjualan hingga analisis data untuk mengoptimalkan strategi bisnis. Selain itu, Mawar memberikan dukungan dalam pengelolaan inventaris perangkat keras, pemantauan keamanan, dan pengelolaan pelanggan. Dengan Mawar, pemilik warnet dapat mengakses laporan dan analisis yang komprehensif untuk memahami tren penjualan, aktivitas pelanggan, dan kinerja operasional secara keseluruhan. Aplikasi ini juga membantu warnet dalam menyesuaikan tarif layanan mereka, memberikan fleksibilitas untuk merespon perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Mawar tidak hanya berfokus pada aspek manajemen internal warnet, tetapi juga mencakup integrasi dengan pembayaran elektronik untuk mempermudah transaksi pelanggan. Aplikasi ini mengusung konsep pembaruan perangkat lunak secara berkala untuk menjaga keberlangsungan, fungsionalitas, dan keamanan sistem. Aplikasi Mawar juga tersedia penjual belian makanan, sehingga pelanggan bisa memakai warnet dengan menikmati makanan yang tersedia dalam aplikasi yang dibuat. Dengan demikian, Mawar hadir sebagai solusi komprehensif yang dirancang khusus untuk mendukung warnet dalam menghadapi tantangan operasional dan meningkatkan performa bisnis mereka, menciptakan lingkungan usaha yang lebih efisien dan memuaskan bagi pemilik warnet dan pelanggan mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kontribusi saya selama development tugas besar pada mata kuliah PBO ini. Yang pertama, saya itu mengerjakan tabel data warnet dan billing. Kemudian saya juga membuat IAJRA. Lalu saya juga membuat fitur Explorer PDF. Lalu saya membuat tampilan CRUD data warnet, membuat tampilan riwayat billing. Lalu saya juga mengerjakan data dummy menggunakan Cinder. Selanjutnya saya akan menjelaskan CRUD yang saya kerjakan, yaitu data warnet. Yang pertama di sini saya akan menunjukkan model yang saya buat, yaitu yang pertama saya menggunakan protected untuk seluruh datanya. Yang pertama itu ada primary key-nya itu ID warnet, lalu ada warnet dan alamat dengan tipe data string. Kemudian saya akan langsung mendemokan saja. Baik, selanjutnya saya akan langsung mendemokan saja CRUD yang telah saya buat, yaitu CRUD untuk data warnet sendiri. Di sini terlihat saya sudah menggunakan Jajra dan data dummy pada ada 1000 data. Pertama saya akan mendemokan untuk create. Untuk create di sini, misalkan nama warnetnya itu warnet JTK, alamatnya itu Ciwaruga Polban. Submit. Nah, ini akan ada di terakhir dengan nama JTK, ID-nya 1001, alamatnya Ciwaruga Polban. Untuk update sendiri itu sudah bisa. Di sini jika ingin mengganti nama warnet di JTK 22 update, maka untuk namanya sendiri akan berubah. Lalu untuk action delete juga sudah bisa. Sudah tidak ada. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk ekspor PDF. Yang pertama itu yang kami lakukan itu untuk menginstal MPDF sendiri dan digunakan pada di sini itu untuk use MPDF. Lalu selanjutnya di controller warnet, karena saya itu mengerjakan data warnet, pada controller warnetnya itu sendiri menambahkan function untuk ekspor PDF. Kemudian seperti ini, outputnya juga seperti ini. Baik, lalu untuk di rootnya sendiri, itu saya menggunakan root match get dan post untuk warnet export PDF dengan control class export PDF dengan alias namanya itu warnet.export PDF yang akan digunakan pada blade di index.blade pada warnet. Nah, di sini dengan actionnya itu menggunakan rutenya itu warnet.export PDF. Oke, mungkin selanjutnya saya akan memperlihatkan bahwa export PDF sudah berhasil. Baik, ini ada loading untuk mendownload. Nah, jika sudah, maka bisa langsung dibuka dan terlihat bahwa data yang 1000 itu sudah bisa download dengan export PDF. Mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Beri Arganiza dengan akhiran NIM 045. Di sini saya akan menjelaskan tentang CRUD yang saya buat, yaitu customer. Pertama-tama saya memigrasi tabel yaitu create customer, di mana terdapat ID customer yang merupakan primary key, lalu ada nama customer yang merupakan string, username yang merupakan string juga,
Lalu ada password yang merupakan string juga, dan juga ada nomor telepon yang merupakan string. Tidak integer dikarenakan jika integer tidak bisa menyimpan angka 0 di depan. Lalu nomor token dan juga timestamp. Baik, lalu di sini setelah memigrasi database-nya, lalu terdapat model customer yang telah memilikinya ID customer. Lalu nomor token dan juga password itu hidden. Lalu selanjutnya saya membuat view yaitu index.plate, add customer dan juga edit customer. Dimana pada index.plate ini akan ditampilkan data dari customer yang sudah menggunakan Yajra juga. Lalu selanjutnya ada add customer di sini untuk menambahkan customer. Ini kita bisa menginputkan nama, username, password, dan juga nomor telepon. Dimana add customer ini hanya bisa dilakukan oleh admin. Lalu edit customer juga, dimana customer bisa mengedit data dirinya, bisa mengedit nama, username, password, dan juga nomor teleponnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang logging pada aplikasi main warnet ini. Di sini pada controller data komputer yaitu digunakan try catch atau digunakan exception, dimana memberikan info jika data komputernya telah berhasil diambil dan diproses, dan juga jika tidak berhasil maka dapat log error, yaitu terjadi kesalahan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi. Di sini saya akan pertama-tama menjelaskan terlebih dahulu tentang kodenya, dimana itu pertama-tama diambil data dari controller data komputer ini. Itu merupakan dari model list komputer dan model new billing dan juga model user. Di sini ditampilkan nama komputer, prosesor, dan juga GPU-nya dari masing-masing komputer yang telah di-input. Lalu jika kita ingin membeli billing, kita klik beli. Di sini saya menggunakan modal. Lalu tinggal menginputkan saja ini berapa jam. Misalkan di sini saya menginputkan 3 jam. Lalu tinggal submit. Terus setelah itu datanya akan muncul di menu billing 3 jam dengan harganya, sesuai harganya dikalikan dengan berapa jam dia memberi billingnya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aki Pariwanana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CRUD yang saya buat di aplikasi Mawar atau Main Warnet ini. Baik, pertama-tama untuk alur pembuatan CRUD, kebetulan saya membuat modelnya, yang dimana model ini tuh mengenai apa-apa saja sih yang harus diisi atau yang bisa diisi pada tabel list komputer. Nah, tentunya di sini otomatis akan mengisi ID warnet, dan juga user akan menginput nama komputer, prosesor, RAM, dan GPU gitu. Di sini juga saya mendeklarasikan relasi antar tabelnya, yakni tabel list komputer dan tabel warnet, yang dimana di sini saya mengambil ID warnet yang dipunyai atau belongs to model warnet atau kelas warnet gitu. Di sini juga saya mendeklarasikan pada milikinya itu adalah ID komputer. Setelah membuat modelnya, di sini saya membuat controllernya, yang dimana controllernya ini ada indeks, ada data indeks untuk melihat list komputer yang sudah ada. Terus lalu ada data table yang berkaitan dengan Yajra yang nantinya akan saya jelaskan di sesi selanjutnya. Lalu ada export PDF. Export PDF ini akan dijelaskan oleh salah satu rekan saya. Lalu ada create. Nah, create ini tuh untuk membuat list komputer baru, yang dimana yang dimana nantinya user itu akan dimintakan sesuai yang ada di modelnya, yakni nama komputer, prosesor, RAM, dan GPU gitu. Nah, setelah melakukan create, nanti akan ada tombol submit. Nah, setelah submit itu maka otomatis akan dikembalikan ke controller, dan data yang sudah diisi itu akan di-store ke database atau ke tabel kita. Yang dimana di sini juga ada validasi mengenai ID warnet wajib diisi, nama komputer juga harus diisi, prosesor harus diisi, RAM harus diisi, dan juga GPU harus diisi. Jika sudah validasinya sudah terpenuhi semua, maka akan membuat atau akan memasukkan data ini tuh ke tabel list komputer. Nah, dan jika sudah, maka akan otomatis diarahkan atau di-redirect ke list komputer.index, ini balik lagi ke awal gitu. Lalu ada edit. Nah, untuk editnya sendiri itu sistemnya hampir sama kayak create, melainkan untuk edit ini tuh kita perlu untuk
mencari ID komputer yang kita pilih terlebih dahulu, dan jika sudah ada maka akan dikembalikan maka akan diarahkan ke menu list komputer.edit, yang dimana nanti jika si user sudah menekan tombol atau button submit, maka otomatis akan diarahkan ke controller atau ke update gitu. Ini juga sama, ada validasi untuk apa-apa saja yang perlu diisi, dan juga akan melakukan proses replace. Pertama akan dicari dulu ID-nya, lalu ID yang sudah ada atau komputer dengan ID tersebut akan diupdate dengan data yang sudah diinputkan user pada saat mengedit gitu. Untuk destroy juga sama, di sini diperlukan ID, dicari dulu ID-nya, dan jika ID-nya ketemu maka akan langsung dihapus, dan jika penghapusan atau delete itu sukses maka akan menampilkan data berhasil dihapus gitu, dan akan langsung diarahkan ke komputer.index atau tampilan awal. Karena untuk di routingnya sendiri, di sini saya sudah melakukan dual function, yang dimana jika prefixnya itu dashboard admin dan list komputer, as list komputer gitu. Di sini ada index sebagai get, show data tabel sebagai post, get create sebagai get, store sebagai post, edit sebagai get, update sebagai put, destroy sebagai delete, dan export PDF sebagai match. Lanjut saja mungkin ke .blade yang sudah saya buat. Di sini saya membuat 4 .blade, yakni create.blade, edit.blade, index.blade, dan pdf.blade. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai index.blade. Untuk index.blade sendiri, tentunya di sini ada menu tampilan untuk menampilkan nama warnet, ID komputer, prosesor, RAM, dan GPU. Lalu si datanya ini tuh akan akan ditampilkan oleh data table atau yajra-nya gitu. Begitu. Nah, jika di sini juga ada create, di mana create itu tampilan untuk membuat atau menambahkan konten untuk menambahkan list komputer baru, yang dimana untuk ini tuh ada nama warnet yang nanti akan ditampung di ID warnet, ada nama komputer ditampung di nama komputer, ada prosesor ditampung di prosesor, RAM ditampung di RAM, GPU ditampung di GPU, yang nantinya akan diproses di controller dan akan di store ke table atau ke database-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan Yajra pada aplikasi kami, yang dimana Yajra ini lebih berfokus kepada data tabel. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai kontrolnya terlebih dahulu. Di sini saya melakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah permintaan ini itu datang dari Ajax, dan jika iya maka otomatis akan mengambil data dari tabel yang sudah dideklarasikan. Di sini saya mengambil contoh di tabel list komputer. Nah, list komputer itu berrelasi dengan warnet atau tabel warnet. Saya deklarasikan seperti ini. Nah, selanjutnya data tabel ini digunakan oleh saya untuk melakukan proses data, yang dimana nanti akan membuat URL atau pengarahan ke mengedit atau menghapus data, yang dimana untuk mengedit akan diarahkan ke list komputer.edit seperti yang sudah saya jelaskan pada sesi sebelumnya, dan untuk list komputer destroy juga sama gitu. Nah, di sini juga sudah ada template-nya gitu untuk menghasilkan tombol edit dan hapus dalam bentuk HTML-nya. Nah, ini juga akan secara otomatis menambahkan kolom warnet dengan nilai dari relasi warnetnya gitu. Jadi setiap kita menambahkan kolom nama warnet maka akan bertambah kolom baru gitu. Di sini juga bisa ada optionnya. Lalu ini tuh ada make true untuk mengembalikan data dalam format yang dapat diperoleh yang dapat diproses oleh data table. Nah, itu kan jika merupakan permintaan dari Ajax. Nah, jika bukan permintaan dari Ajax maka di sini saya menggunakan validasi, dan jika bukan maka akan langsung diarahkan kembali ke list komputer.index atau ke tampilan awalnya. Nah, ini penjelasan untuk data untuk controllernya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai untuk di indeksnya, yang dimana di indeksnya sendiri itu di sini saya pertama-tama akan menjalankan scriptnya gitu untuk seperti templating dan lain-lain. Lalu saya akan menginisialisasi data tabelnya dengan ID data yang ada di data komputer. Lalu di sini saya menentukan kolom apa aja sih yang akan ditampilkan di data table saya. Kebetulan di data table list komputer ini saya itu menampilkan semua data yang ada di tabel list komputer. Ya, ini berupa datanya itu nama warnet dengan nama warnet, datanya ID komputer, datanya itu prosesor, RAM, dan GPU. Lalu ada option. Nah, di sini juga saya membuat penghandle untuk penghapusan data, yang dimana jika si icon hapus datanya itu di clear atau diklik, jika
tombol hapus datanya itu diklik, maka akan ada validasi dulu apakah yakin untuk menghapus data ini, dan jika yes maka data akan otomatis dihapus atau diarahkan ke controllernya, yakni list computer.destroy gitu. Dan jika penghapusan data itu sudah sukses, maka akan tampil notifikasi data berhasil dihapus, dan ya menampilkan notifikasi terhapus, dan tabelnya itu akan otomatis terreload. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan data dummy pada aplikasi kami. Ini saya sudah membuat atau mempunyai data dummy, yakni berupa 1000 data list komputer, yang dimana ini file berbentuk CSV. Nah, di sini terlihat list komputernya masih 0. Di sini kami menggunakan aplikasi Navcat. Di sini kami menggunakan fitur import yang sudah ada. Lalu kami juga menggunakan data berupa file .csv. Lalu kami melakukan import pada Navcat-nya menggunakan data yang sudah dibuat tadi gitu. Tinggal next. Nah, lalu kami melakukan pencocokan data yang dimana K001 itu merupakan ID dari komputer, lalu ada di GPU. Selanjutnya kita next, lalu start. Nah, setelah muncul notifikasi finish dan sukses gitu, maka datanya otomatis akan terimport ke database kita. Seperti yang bisa dilihat di aplikasi juga seperti itu. Di sini sudah ada 1000 data yang sudah disajikan secara langsung oleh aplikasi kami menggunakan Navcat gitu. Baik, saya Taufik Muhammad Ramadan akan melanjutkan penjelasan tugas besar dari kelompok saya, yaitu Mawar. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai 9 prinsip GRASP atau General Responsibility Assessment Software Patterns. Yang pada kasus kami, yaitu Mawar, dari 9 prinsip ini kami tidak menggunakan semua prinsipnya atau tidak menerapkan semua 9 prinsip itu. Kami hanya menerapkan 5 prinsip, yaitu information expert, kedua itu creator, ketiga high cohesion, keempat polymorphism, kelima controller. Di mana pada informational expert kami menerapkan yaitu dari tiap objek seperti warnet atau komputer hanya memiliki informasi mengenai objek itu sendiri. Selanjutnya untuk creator, penerapannya yaitu seperti objek yang bertanggung jawab membuat data warnet di objek warnet. Yang ketiga, pada high cohesion, penerapannya yaitu objek warnet hanya memiliki tanggung jawab terkait warnet itu sendiri dan tidak melakukan tugas-tugas yang tidak relevan. Pada prinsip keempat, yaitu polymorphism, di mana ada penerapan role yang diterapkan saat pembuatan user gitu. Jadi saat user dibuat itu ada perubahan bentuk menjadi user sebagai customer dan juga admin. Selanjutnya ada pada controller, penerapannya yaitu tiap-tiap objek pada kasus kami memiliki kontrolnya itu sendiri. Seperti contohnya pada objek billing warnet gitu, terdapat controller untuk mengatur bagaimana billing warnet itu dibuat dan berhubungan dengan objek yang lainnya. Baik, selanjutnya akan menjelaskan mengenai CRUD data master yang saya kerjakan. Saya mengerjakan CRUD untuk admin warnet. Sini ada data dummy-nya. Selanjutnya coba menambahkan. Di sini ada beberapa validasi sebenarnya. Kita coba contohkan ya. Pertama itu minimal harus 3 di sini. Kita cuma AS doang. Ini juga minimal 4 gitu. Cuma 3, terus passwordnya yang berbeda ya. Terus tambahkan. Nah, dari validasinya pertama ada validasi yaitu username minimal 3 karakter. Jadi coba gitu. Saya deh. Selanjutnya untuk email tuh harus unik gitu. Jadi tidak boleh sama dengan yang ada di sebelumnya, karena sebelumnya sudah ada email dengan admin, makanya bakal ada validasi error isinya memang sudah ada. Coba ganti dengan yang dulu, atau aja 3. Kata password juga dari saya bilang minimal 4 karakter, makanya waktu saya mengisi 3 itu tidak bisa. Coba mengisi yang benar, namakan akun. Nah, terus akan berhasil dengan refresh ke tabel lagi. Sebelumnya kan saya menambahkan data ini Taufik 123 dan nomor .net gitu. Coba kita coba untuk update dan delete nya. Coba update nama menjadi Muhammad R, dan ini berubah gitu, misal ubah akun. Jika berhasil akan kembali ke sini, dan saat dilihat datanya sudah berubah, yang tadinya Taufik doang itu Muhammad R. Coba kita hapus juga. Nah, data telah terhapus. Baik, sekarang saya akan mendemokan aplikasi secara keseluruhan.
Pertama, di sini ada tampilan awal untuk user customer. Sebelumnya di sini bisa langsung login atau kita register terlebih dahulu. Jadi calon customer akan melakukan register akun baru. Coba berikan nama, nomor telepon, username. Untuk username itu bebas sih, tapi unik sebenarnya, nggak boleh dengan yang sebelumnya. Kita contoh username, oke, tiga aja. Ini passwordnya, register. Nah, kalau berhasil akan kembali lagi ke sini. Kita cobakan login pakai akun yang tadi di register ya. Nah, jika berhasil login, akun awalnya akan seperti ini, akan menampilkan semua data warnet yang ada yang telah ditambahkan dari admin gitu. Di sini ada dua data warnet, yaitu dengan warnet iotnet dan GameMax dengan alamat Ciwarugul dan Kapura gitu. Kita coba memilih di salah satunya. Nah, selanjutnya jika mengklik lihat akan menampilkan kumpulan data komputer. Dari sini customer bisa membeli billingnya gitu. Kita coba milih CPU Core 2 dengan spek yang lebih bagus gitu. Sini kan disuruh isi berapa billingnya gitu. Kita contohkan 10 jam. Sini submit. Untuk transaksinya baru segitu gitu sebenarnya, belum sampai payment dan lain-lainnya. Setelah itu saat beli nanti akan data billing akan di sini. Nah, ini sebelumnya saya sudah mengisi juga. Jadi billing list itu, jadi warnet kita setelah pembelian itu akan ada di billing list. Di sini ada kita punya billing di iotnet dengan komputer itu CPU 1. Billing itu sebenarnya berupa jam, jadi punya ada 5 jam dengan harga pembelian itu 25.000. Seperti itu. Ini juga bisa diekspor gitu ke PDF. Oke. Itu mungkin untuk user, customer cuma segitu. Kita coba pindah untuk ke admin. Kita lihat dulu. Nah, untuk ke admin tuh tampilannya berbeda atau URL-nya berbeda. Kenapa seperti itu? Biar si customer tuh nggak tahu gitu admin tuh seperti dia di mana. Kita tinggal cuma nambahkan login aja sini. Nah, tampilannya sama tapi ada perbedaan tuh di tulisan teks ininya. Terus kita masukkan data admin. Nah, ini tuh dashboard untuk data admin gitu, masih kosongan. Dashboardnya untuk teks doang gitu. Di admin itu bisa apa aja sih? Pertama kita bisa ngelola akun, terus mengelola data komputer dan data warnet. Sebelumnya saya sudah mencontohkan untuk mengelola data akun di warnet. Selanjutnya admin bisa melakukan mengelola data customernya atau melihat data customernya, juga data warnet dan komputer. Data warnet dan data komputer. Jadi ntar tuh komputer tuh akan mengambil data untuk di warnet gitu. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya mengenai bagaimana login dari role dan juga sedikit preview atau demo aplikasi dari main warnet gitu. Ini juga saya sebagai menjadi penutup dari penjelasan atau presentasi mengenai tugas besar dari kelompok kami main warnet. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.